para hadirin hadirat, kula niki hanya senengane guyon nggih. Karena saya sejak kecil itu kan dekat dengan mubalik. Nah mereka itu didengar orang karena humor. Nah, itu mungkin ya. Di sebuah desa gitu. Itu halaman yang punya rumah itu halamannya kecil sekali. Cukup untuk panggungnya kami berdua. Nah, rakyat biasa itu pada duduk di tengah jalan karena nggak ada mobil, ada sepeda. Setelah setengah 9 malam itu si Kiai tadi naik ke atas panggung bilang, saudara, mari kita ngaji karena tempatnya nggak cukup, biarlah ini kami pakai aja kiainya. Gitu. Anda semua duduk di jalan tuh, itu sudah kita cekat di sana, Hansip kasih tahu nggak boleh ada sepeda lewat. Udah semua datang ngumpul di jalan itu, duduk sila. Ayo kita mulai ngaji dah setelah berapa puluh menit ini. Mari kita mulai karena sudah pada duduk ini. Adapun yang masih di kebun salak sana, mari kita bareng-bareng doain digigit ular. Ya. Apa namanya, bapak di sorga. Hubungan anak dengan bapak. Katanya orang Belanda, orang Hindu juga dekat. Om Swastu, Om sama ponakan kan dekat sekali. Mas Kiai diem aja dari saya. Lah bagaimana ada? Ya buru-buru mau dekat. Manggil aja mesti pakai menara. Churchill sama Clement Attlee, Perdana Menteri Inggris itu, orang nomor 1 Inggris setelah Churchill. Attlee jadi Perdana Menteri, lalu kerjanya menasionalisir perusahaan yang besar-besar. Jadi nasionalisasi lah ya. Nah, suatu ketika Attlee itu kencing di tempat kencing di House of Commons di Parlemen Inggris. Churchill datang, nah dia kencing sampingnya, terus Attlee kok nengok sama dia, jangan lihat sini, kamu senengannya menasionalisir yang besar-besar. Mungkin itu. Ada orang sarang ke pantai utara Jawa Tengah itu punya anak, dipondokkan di Mekah zaman dulu. Dia juragan perahu untuk mondokkan anaknya, tiap tahun dia jual perahunya. 5 tahun anaknya pulang karena bapaknya kentean perahu. Lah begitu pulang disuruh khutbah Jumat. Alhamdulillah, biasa ini Muhammadiyah ini, si Cito gitu tuh. Alhamdulillah, NU ini loro. Alhamdulillah, lah kok telu. Alhamdulillah 4, bingung dia orang tuanya. Alhamdulillah 5, bangkit bapaknya, bangun, kurang ajar, perahu 5 kamu tuker, Alhamdulillah 5. Saya tuh tanya tentang sebab-sebab gempa bumi di Bantul. Lah bayangin, saya kok bukan ahli geologi, bukan apa, tapi ya udah. Saya jawab, itu mungkin gempa bumi terjadi karena Nyai Roro Kidul itu dipaksa pakai jilbab. Ceritain kepada Bill Clinton ya, di belakang meja tulisnya itu, meja tulis presiden tuh, di tembok ada apa itu namanya,
bolongan kecil gitu ya, itu ya apa namanya, dulu tempatnya Eisenhower naruh itu apa, tongkat golfnya itu, golf stick. Nah, Presiden Kennedy lalu ngajak wartawan ke situ, ini loh perpustakaannya Eisenhower. Kiai ngajarin santrinya membaca ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Loh, shaif itu berarti itu wakaf, ilmu baca Quran itu. Ya, tapi muridnya kan lihat hurufnya aja yang ditulis. Iya. Rihlatas syita'i was-shaifi. Nah, gitu. Shaif, shaifi ya betul. Akhirnya ayo baca. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Pegang bibirnya kan. Begini, jangan shaifi, baca shaif ya. Begitu dilepas tangannya tuh, Percaya nggak cucian sebanyak ini bisa bersih? Presiden keempat itu bukan yang paling gila, tapi yang bikin orang lain gila. Ini orangnya jadi gila semua sebenarnya. Di desa saya, Denanyar itu dulu ada mudin, pemimpin agama, imamuddin itu, namanya Kamsari. Mbah saya itu ya seorang kiai fikih yang hebat sekali. Nah, terus sana ada orang mati, dia ditanya, Kiai siapa ini yang baca talqin? Sudah Kamsari saja. Gitu. Wah, bacanya nggak karu-karuan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, gitu ya. Jadi salah semua hakikatnya. Terus saya bilang, Mbah, kalau itu orang nggak karu-karuan bacanya, kalau disuruh, iya tapi dia yang punya SK loh itu. Itu ngomongnya serius tapi sebenarnya humor. Nah, itu ada delegasi militer dipimpin Amerika, dipimpin oleh kepala gabungan, kepala staf. Datang ke sana, ngomongnya panjang, kepala gabungan, kepala staf ini panjang sekali, kemudian diterjemahkan pendek kok semua ketawa. Jadi terus dia tanya, kamu kok hebat ya menerjemahkan omongan saya panjang itu diterjemahkan pendek saja kok semua ketawa, apa rahasianya? Oh gampang, saya bilang orang ini menceritakan lelucon, silahkan ketawa. Ini kan tertawa, saya nggak bilang lelucon, jadi mereka ketawa semua. Panggilannya Mat, naik ke atas panggung, ada temennya situ. Loh Mat, kamu kok kesini? Iya saya kesini. Loh kamu kok nggak di akhirat saja? Karena kalau kamu di surga itu bidadari itu, wah, jawabnya, lebih enak di neraka. Loh kok di neraka? Iya neraka pakai AC semua sekarang. Panas. Bidadari di surga itu, oh di neraka semua bintang film juga ada. Tapi kita bagaimana menghadapi begini? Itu dihumorkan itu. Nah paman saya waktu itu marah betul, dibakar itu panggungnya. Kasihan tuh orang, saya kira lari itu gak karuan. Katanya orang-orang Indonesia yang tidak bisa bahasa Arab juga ikut ketawa waktu itu semua. Kenapa tuh? Nah itu karena seperti kata Pak Yudhoyono, kami tidak bisa bahasa Arab, kami ketawa karena melihat orang Arab ketawa.
bilang kepada Raja Fahad waktu jadi presiden, itu Saudi Arabia, Baginda jangan percaya kepada bahasa Arabnya jamaah haji Indonesia. Loh kenapa? Mereka pakai bahasa Arab kuno yang ada di kitab-kitab lama, sedangkan Anda sudah pakai bahasa Arab modern. Oh ya, contohnya apa? Seorang kiai, ya, syekh dari Indonesia pergi haji, habis taruh barang-barangnya dengan pembantunya, dia keluar. Di sampingnya asrama itu jalan satu jurusan. Nah, karena dia dari depan, dia baca. Ya, jadi di sana itu no entry, tidak boleh masuk. Bahasa Arabnya ditulis mamnu'ud dukhul, tidak boleh masuk dari depan, boleh dari sana satu jurusan. Kata kiainya ini kepada pembantunya, karena dia nggak ngerti bahasa Arab sekarang, orang sini. Kenapa? Karena dukhul itu kalau di kitab-kitab lama itu hubungan seksual suami dan istri. Dari situ kok mamnu dukhul dilarang dukhul. Orang sini keterlaluan. Loh kenapa? Masa begitu kok di jalan? Raja Fahad ngoyo kepingkel-pingkel. Setelah sampai kembali di Jakarta, seminggu kemudian saya dapat surat dari seorang warga negara Saudi Arabia. Terima kasih, Anda telah membuka mulutnya raja kami. Semenjak jadi raja tidak pernah buka mulut itu. Dulu sebelum kena stroke saya itu hafal 2000 nomor telepon. Sekarang ya mungkin tinggal 10. Oh hafal? Iya. Jadi Gus punya photographic memory? Ya mudah-mudahan. Tapi betul ya Gus itu kalau Gus buku telepon segala itu bisa ingat ya? Ya 2000 nomor. 2000 nomor. Padahal handphone saya cuma 100 ya. Kalah sama Gus Dur. Kalau Gus Dur jadi handphone saya bagus. 10 handphone. Jadi begini, antrean masuk ke surga itu macam-macam orang dari depan. Terus ada satu orang supir bis kota. Ini kalau nyetir sering mabok, Selebor. slow gitu. Itu langsung dituntun malaikat masuk ke surga. Marah kan yang lain keluar. Gimana sampai ini? Masa orang tukang mabuk segala macam masuk surga? Dijawab oleh malaikat, kalau dia lagi seleo begitu, Anda baca apa? Mudah-mudahan diselamatkan. Lah itu. Wonten turis asing teng hotel Simpang lho celake Grahadi teng Surabaya mudhun tanglet kalih tukang becake tiyang Jombang. How much to the zoo? Berapa ke kebun binatang? Jawab tukang becake wong Jombang, 500 kombak kambek. 500 budal mulih. Enek kombak kambek. Setelah lengser ini saya diundang bulan puasa ke buka di rumahnya di Cendana. Saya bawa Kiai Parti Asrori 4 kilo dari Lampung, dari Metro. Metro itu kan desa banget tuh. Terus saya di sana habis buka, lalu jamaah maghrib, terus minum kopi, minum teh. Gus Dur sampai malam, enggak Pak, saya nanti harus ke Gusti Joyo. Oh iya. Tapi kayaknya kan ditinggal di sini ya. Oh iya Pak, tapi harus ada penjelasan. Nah itu. Penjelasan apa? Nah ini NU-nya terawihnya nanti itu terawih NU lama apa NU baru. Nah kan dia bingung. Loh NU lama NU baru gimana? Loh kalau NU baru terawih terawih dan itunya kriteria
itu 23 rakaat. Oh iya, ulama. NU baru tuh ya? Itu NU lama. NU lama. Nah, itu kalau NU baru diskon 60%. Ya tinggal 11. Padahal jelas bukan NU. Oh dulu saya ikut yang baru aja. Tinggal saya sakit. Ya Anda menyiapkan tenaga ahli, kami sudah punya calon ahli di NU itu banyak calon ahli kubur. Saya suka ngaji orang Sunda itu di stasiun Cirebon lama nunggu di depan WC kakus. Dibuka, orangnya keluar dari dalam sambil masang celonanya keluar. Lah si Sunda ini kan orangnya halus, atos, maksudnya atos itu sudah gitu. Si Jawanya salah paham, oh atos mencret tuh. Apa namanya, umur terhadap Pak Harto itu ketika saya ditawari oleh Kun Zubaidi, duta besar Irak di Indonesia, orangnya Saddam Hussein. Pak Atis. Nah, sudah ngomong pada saya, Saddam Hussein itu mengusulkan Anda menjadi peserta Oil for Food Program, ya, menjadi minyak dan makanan. Nah, saya pikir, waduh kalau saya tolak, Saddam Husseinnya marah. Kalau saya terima, Amerika ganti marah, PBB. Nah, saya bilang sama dia, begini yang mulia, kalau Pak Harto setuju, saya jalankan. Nah, udah atur. 2 minggu kemudian saya ketemu di Cendana, sana. Ada apa Gus Dur? Ini loh Pak, saya ini ditawari Oil for Food Program. Wah, ambil aja gini, panjang lebar. Enggak, saya nggak ingin, dilarang saya inginnya. Kenapa? Ini ya, orang Palestina itu punya teroris namanya Abu Nidal. Abu Nidal itu sang pejuang. Tulisannya Abu Nidal. Lah apa urusannya itu dengan Oil for Food? Nanya ya. Begini Pak, kalau saya ikut, saya kan harus menyediakan apa itu mobil mini dengan segala macam peralatannya di tiap kota Irak. Untuk apa? Loh, untuk masak instant mie itu, mie instan. Oh ya. Lalu apa hubungannya dengan gini? Kalau nanti saya dipanggil Abu Nudel gimana? Ya ngapain? Iya. Oke. Dilarang. Perlunya dokter itu siap-siap, mempersiapkan diri dan tahu persis keadaan pasiennya. Jangan kayak dokter jiwa yang masuk sebuah rumah sakit jiwa dan di situ melihat pasiennya pegang lidi itu ada benangnya, itu masuk ke baskom ada airnya. Orang itu ngadepi baskom itu langsung kan wah ini mesti cari ikan ini gitu loh. Jadi dia bilang dokternya itu sama orang itu, wah sudah banyak ikan dapat ini. Jawabnya, dokter gila apa masa begini dapat ikan? Jadi tidak karuan yang mana yang gila oleh pasien. Orang Indonesia yang naik kapal, kapalnya tenggelam, tinggal batang kayu yang besar, dan di situ ada orang Perancis sama orang Inggris. Nah, bertiga mereka di situ kedinginan, tahu-tahu ada botol liwat, pegang di saut kena, ternyata itu ada jin Aladin itu. Wah, saya jin Aladin, masing-masing boleh mengajukan satu permintaan. Wah, kata Inggrisnya, saya lahir di London, kebangsaan saya Inggris, saya kawin dengan orang Inggris, teman kerja saya Inggris, semuanya Inggris, tolong saya dikembalikan ke London. Wah, sut hilang. Satunya lagi bilang, wah saya orang Perancis, kawin dengan orang Paris, beranak di Paris, kerja di Paris, temennya di Paris semua, tolong kembalikan saya ke Paris. Sut hilang. Nah, ganti orang Indonesia kan. Anda gimana?
wah sini kok sepi ya, nggak ada temennya, tolong kembalikan yang tadi itu. Kumpul lagi ya. Itu mentalnya orang Indonesia. Ini modalnya orang ngaji kelilingnya gini. Harus cerita yang lucu-lucu, kalau enggak orang lari. Dan harus begini. Enggak boleh obrak-obrak itu tuh. Itu bukan mubalik, itu mantan dan ramil. Wah, ada yang begitu. Mantan dan ramil suruh khutbah, ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, awas kalau tidak. Pakai awas baru. Lah itu baru khutbahnya sana itu. Ya. Presidents. The first one is crazy about women. The second one is crazy about fortune. The third one is truly crazy. The fourth one, myself, is driving people crazy. Ya, enggak, masa presiden kok baca buku. Di Amerika presiden baca buku itu artinya dia nganggur. Nah, kalau di sini presiden harus baca buku karena memang nganggur. Nyebut bang, nyebut. Maksudnya itu la ilaha illallah tentu. Tapi ya dasar dia tidak beragama Islam dan dasar dia mengandung arti sebut itu profesional. Jadi waktu meninggal dia bilang garogo nasi.